Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali teman-teman di channel Ruang Tafsir Official. Ruang di mana kita membahas dan memperbincangkan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang penafsirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan membahas ayat 59 surah An-Nisa. Dan untuk memahami atau mengulas ayat ini, saya akan membacakan sebuah kitab tafsir kontemporer, yaitu Taisirul Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh As-Sa'di. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana penafsirannya. Nah, ini sudah terlihat di screen teman-teman. Jadi teman-teman yang menyaksikan video pada kesempatan kali ini, silahkan bisa sambil lalu membaca dan juga menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum saya bacakan penafsirannya, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat dan juga saya artikan kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini Tuhan memulai ayat surah An-Nisa ayat 59 dengan seruan kepada orang mukmin. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu juga kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Nanti As-Sa'di akan menjelaskan terkait dengan ulil amri ini. Fa'idha tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih mengenai suatu hal atau persoalan, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu hadis. Jika kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang paling baik dan yang paling bagus pemahamannya. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, jadi pada ayat ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama terkait dengan perintah mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan yang kedua adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tempat kita untuk menyelesaikan suatu persoalan. Tetapi dari dua tema di sini, saya hanya menguraikan satu tema, yaitu taat kepada ulil amri. Kenapa saya pilih tema ini? Karena taat kepada ulil amri di sini seringkali dipertentangkan oleh sebagian kelompok yang tidak sepemikiran dengan ulil amri di sini. Atau kalau saya pahami, ulil amri di sini adalah pemerintah atau penguasa. Jadi ada kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok yang berlawanan secara ideologi dengan penguasa. Dia selalu bukan hanya mengkritik, tetapi dia itu adalah mau menggulingkan kekuasaan yang dipegang oleh penguasa itu sendiri. Nah, menurut saya tindakan semacam itu kurang benar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana
pandangan atau komentar Asy-Sya'di terkait dengan pemahaman ayat 59 di atas. Summa umirah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa dzalika bimtisali amrihima al-wajibi wal mustahabbi wajtinabi nawahihima. Jadi kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya atau utusannya. Taat kepada keduanya adalah melaksanakan perintahnya, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Jadi itu ya standar taat kepada Tuhan dan kepada Rasul. Apa yang diperintah ya monggo dilakukan, apa yang dilarang ya harus ditinggalkan. Kemudian wa umirah bi ta'ati ulil amri wa hum al-wulatu 'alan nasi minal umara wal hukami wal muftin. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk mentaati ulil amri. Tadi saya sebutkan ulil amri itu siapa? Nah, di sini dijelaskan oleh As-Sa'di, ulil amri itu adalah al-wulatu 'alan nasi, yaitu orang yang punya kekuasaan terhadap diri manusia atau yang disebut dengan penguasa terhadap manusia. Baik di sini minal umara wal hukam wal muftin. Umara di sini adalah pemerintah. Yang kedua wal hukami, yaitu hakim atau ahli-ahli hukum. Wal muftin, dan orang yang ahli memberikan fatwa. Jadi ulil amri di sini luas sekali cakupan maknanya. Akan tetapi ulil amri seringkali dipahami dengan umara, yaitu pemerintah. Makanya saya sebutkan tadi di awal, di mana ada beberapa kelompok atau orang-orang tertentu yang berseberangan secara ideologi atau pemikiran dengan ulil amri atau pemerintah, sehingga mereka melewati batas kewajaran, di mana mereka itu yang seharusnya hanya bisa mengkritik, tidak boleh lebih daripada itu, mereka melakukannya atau melewati batas, yaitu dengan cara mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, seperti hal yang merendahkan, bahkan mau bermaksud menggulingkan pemerintah. Kita lanjutkan. Fa innahu la yastaqimu linnasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum. Jadi persoalan dunia dan juga persoalan akhirat tidak akan tegak secara lurus atau secara kontinuitas bagi manusia kecuali manusia tersebut taat dan patuh terhadap ulil amri. Nah, walakin, ini ya, kita lanjutkan. Walakin bisarti alla ya'muru bima'siyatillah. Fa in amaru bidzalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi orang atau pemerintah ulil amri yang diwajibkan oleh Tuhan untuk kita taati adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan. Kalau ada pemerintah
mengajak rakyatnya misalkan kepada keburukan atau kepada kemaksiatan di sini istilahnya, maka itu tidak wajib untuk mentaatinya. Wala'alla hada huwa as-sirru fi hadfil fi'li indal amri bi ta'atihim wa dzikruhu ma'a ta'atir rasuli fa innar rasulah la ya'muru illa bi ta'atillah. Jadi kenapa taat kepada Rasul itu tidak ada batasan atau tidak ada pengecualian dibandingkan taat kepada ulil amri. Kalau taat kepada Rasul itu kan taat harus secara totalitas. Kalau taat kepada ulil amri itu ada batasannya. Kapan? Sampai ulil amri itu tidak melakukan kemaksiatan atau memerintahkan kemaksiatan. Kalau ulil amri memerintahkan kemaksiatan, maka kita tidak wajib mentaatinya. Itu namanya batasannya. Kenapa kok demikian? Karena berdasarkan analisa As-Sa'di di sini dari ayat di atas, pada kata ar-rasul itu didahului oleh kata ati'u. Begitu pula pada kata Allah didahului juga dengan kata ati'u. Ini menegaskan bahwa mentaati Allah dan Rasulnya tidak ada pengecualian. Berbeda dengan kata wa ulil amri minkum. Di sini tidak ada penyebutan wa ati'u ulil amri, nggak ada, langsung wa ulil amri. Kenapa nggak disebutkan kata ati'u? Katanya As-Sa'di di sini karena mentaati ulil amri itu masih ada batasan, masih ada pengecualiannya dibandingkan mentaati Rasul dan Tuhannya. Begitu kurang lebih ya. Kita lanjutkan. Wa may yuti'hu faqad ata'a Allah. Siapapun yang taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia itu sudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita ikuti dari dakwah Rasul itu termasuk kita mengikuti Tuhan. Wa amma ulul amri fasartul amri bi ta'atihim alla yakuna ma'siyatan. Udah saya sebutkan tadi. Summa umirah, kemudian yang berikutnya diperintahkan biraddi kulli ma tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi ila Allah wa ila rasuli ai ila kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi di sini sebenarnya bukan sub yang saya mau bahas, yaitu terkait dengan sikap kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis ketika terjadi sebuah perdebatan atau perselisihan. Saya tidak membahas itu. Jadi cukup itu menjadi tema tersendiri nanti pada video-video berikutnya. Nah, jadi dari pemahaman As-Sa'di tersebut, mentaati pemerintah, katakanlah kalau di Indonesia konteksnya, yaitu ya pemerintah merupakan suatu perintah yang wajib dilakukan oleh manusia atau oleh kita. Jadi dengan pemahaman yang sebaliknya, siapapun yang tidak mentaati pemerintah maka itu sudah berdosa, artinya sudah melanggar perintah Tuhan. Gitu. Nah, mentaati pemerintah itu ada batasan-batasannya. Selama pemerintah atau umara atau ulil amri di sini tidak menyuruh atau memerintahkan kepada kemaksiatan atau keburukan. Kalau kita lihat di Indonesia misalkan, dari beberapa orang atau kelompok yang mengkritik secara membabi buta terhadap, ya katakanlah misalkan Presiden Jokowi, bukan ingin menuhankan atau ingin membela Presiden Jokowi ya, terlepas dari itu, saya hanya ingin melihat cara mereka menyikapi ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap gagasan atau kepemerintahan Jokowi. Tetapi ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang melampaui batas sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang tidak bermoral.
di mana mereka melakukan tindakan yang melecehkan presiden. Misalkan ya ada beberapa kelompok tertentu, saya tidak mau menyebut orangnya, tetapi mereka mendoakan Jokowi dengan doa yang buruk. Padahal mendoakan orang lain dengan doa yang buruk itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang mengatakan Jokowi itu bencong, Jokowi itu antek asing dan sebagainya. Itu menurut saya adalah klaim-klaim sepihak yang tidak bisa dibenarkan. Dan itu sudah melewati dari eh, perintah Tuhan di mana kita harus mentaati pemerintah. Kalau saya analisa dari pemerintahannya presiden-presiden yang ada di Indonesia di sini, belum pernah presiden itu mengambil suatu keputusan atau memerintahkan sesuatu yang itu buruk dalam pandangan agama dan juga dalam pandangan masyarakat atau manusia. Karena pemerintah itu atau presiden katakanlah secara spesifik itu adalah orang tua kita. Mana ada orang tua yang tidak punya hati terhadap anaknya, kalau begitu ya. Jadi menurut saya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu yang itu melewati dari batas wajar adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, mari kita saling memperbaiki diri dan juga saling menasihati tanpa menjatuhkan. Jadi begitulah video atau uraian tafsir surah An-Nisa ayat 59 pada kesempatan kali ini. Dan untuk video-video berikutnya saya akan uraikan beberapa tema yang berbeda dan itu memiliki kontekstual yang atau relevansi yang sangat kuat dihadapkan dengan era kontemporer. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.